Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji dan apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Teman-teman, kayaknya lama ya saya tidak bikin video yang kayak gini nih, pilihan kartu. Pick a card. Sepertinya teman-teman juga banyak yang suka dengan pick a card, betul? Maka dari itu saya coba untuk membuat video ini dengan pilihan kartu. Dan sekarang kita bakal mengangkat tema yang judulnya adalah kondisi hubungan kamu saat ini. Seperti apa kondisi hubungan kamu saat ini? Dan nanti tidak hanya sekedar hubungan, tapi juga nanti saya akan bacakan seputar apa sih penyebab yang membuat hubungan kamu saat ini menjadi tidak bagus, misalnya seperti itu. Tapi di sini kan kita belum lihat ya, dan di sini saya juga nggak lihat, jadi langsung shuffle. Saya memang sengaja untuk langsung saya siapkan. Jadi kocoknya itu nggak saya liatin karena biar nggak terlalu lama, nggak makan durasi. Jadi langsung seperti ini. Isinya gue belum tahu, gitu kan, karena semuanya tertutup. Nah teman-teman, sekali lagi saya tidak akan membaca sekedar hubungan kamu saat ini seperti apa, tapi penyebab dari mungkin kalau misalnya ada perubahan. Apakah itu karena finansial, apakah itu karena pekerjaan, atau ada hal-hal lain seperti apa yang kita nanti bakal lihat lebih jauh. Oke teman-teman, seperti biasa, langsung saja saya akan memberikan kesempatan buat kamu untuk pilih salah satu di antara 3 tumpuk kartu ini. Salah satu di antara 3 pile ini. Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, yang pertama di sini ada, kamu lihat, ada rebirth, terlahir kembali. Oke, 1, 2 ada karma, ya, ada karma. Yang ketiga adalah earth magic. Oke, silahkan teman-teman fokus sebentar saja. Oke, silahkan pilih salah satu. Hati kamu ketarik kemana? Energi kamu ketarik kemana? Saya hitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, sudah cukup ya. Langsung aja, nggak usah kelamaan, nggak usah basa-basi. Saya bakal langsung baca di urutan yang pertama. Kita geser dulu yang ini. Buat teman-teman yang memilih kartu pertama di sini, saya akan bacakan langsung. Rebirth, ribet, rebirth ya, lahir kembali. Kalau dilihat dari kartu ini, saya melihat bahwa ada satu pesan yang memang secara bahasa umum ini sudah kamu bisa tangkap. Tapi kalau saya tidak hanya sekedar membaca dari bahasa, tapi juga dari energi yang saya tangkap di sini, bahwa ada hal yang harus kamu perhatikan kembali, ada hal yang harus kamu evaluasi ulang. Hubungan ini sepertinya saya melihat bahwa hubungan ini sepertinya harus kamu perbaiki. Ya, jadi buat kamu yang pilih kartu atau pile pertama, pesan-pesannya kurang lebih seperti itu. Jadi hubungan kamu ini harus kamu perbaiki, gitu loh. Karena di dalam hubungan kamu di sini saya melihat ada konflik-konflik yang sudah mulai terjadi, ada ketidaknyamanan yang sudah tidak kamu sukai, dan di sini rebirth ini adalah pesan di mana kamu harus mengevaluasi ulang, atau minimal introspeksi diri, atau minimal saya kalau mau menyarankan break itu suka khawatir ya, karena kadang-kadang dengan adanya break itu takutnya kebablasan gitu loh men, takutnya kelewatan, kebablasan. Jadi lebih baik semacam introspeksi diri, mengurangi komunikasi dan sebagainya. Itu sih pesan dari yang saya lihat dari kartu yang pertama, dari kartu yang memang sudah terbuka sebagai bahan atau materi untuk kamu pilih dari gambarnya. Tapi dari inti di sini ada semacam pesan yang memang sudah langsung bisa kita baca, sudah sampai juga energinya, sudah kita tangkap energinya juga. Dari hubungan kamu yang memang harus diperbaiki itu, ada banyak hal-hal, karena konflik-konflik, komunikasi yang kurang bagus, kurang intens dan sebagainya, itu memang harus ada pembicaraan. Jadi sepertinya kamu harus mulai bicara dari hati ke hati. Ini bagusnya mau gimana nih hubungan kita? Kamu ada apa sayang gitu loh? Kenapa kamu berubah? Kamu apakah aku ada yang salah atau apa dan sebagainya? Oh ya, gue mesti kasih tahu teman-teman bahwa setiap video yang saya buat ya, ini tidak ditujukan buat salah satu orang atau seseorang atau salah satu pihak. Ini ditujukan buat semuanya ya. Jadi dari dulu gue bikin video, nggak ada ditujukan satu orang atau siapapun, nggak ada. Kalau misalnya itu ngerasa kamu bahwa ini bener, ngerasa cocok dan sebagainya, ya udah memang adanya seperti itu.
Jelas ya, jadi tidak ada niat untuk ditujukan kepada satu orang, salah satu pihak siapapun, tidak ada. Semua boleh, semua berhak mendengarkan karena memang ini buat semuanya, buat kamu yang mendengarkan semuanya. Gitu ya. Oke, jadi saya melihat ribet di sini adalah pesan-pesan memang harus kamu perhatikan. Saya akan melihat lebih jauh nanti, ya. Saya akan melihat lebih jauh. Kira-kira pesan di sini apa? Oke. Knight of Cups. Oke. Wow. Sepertinya ada sesuatu yang harus kamu perhatikan lebih lanjut lagi. Ditata dulu biar rapi, biar enak dilihat. Oke, teman-teman, untuk memilih file pertama, saya akan melihat lebih jauh lagi hubungan kamu atau kondisi hubungan kamu saat ini. Secara tadi sudah saya baca dari yang pertama, berarti kondisi dan hubungan kamu saat ini adalah so far baik-baik saja, tetapi ada hal-hal yang memang harus kamu perhatikan, harus kamu cermati lagi, dan ada sesuatu yang harus kamu bicarakan dari hati ke hati. Itu pesan ribetnya adalah seperti itu, karena kalau ini dibiarkan kamu hanya sekedar berdiam-diam diri atau saling diam, itu tidak akan ketemu titik temunya. Bagus kalau misalnya ada komunikasi dua arah gitu kan, tetapi kalau misalnya ternyata ada komunikasi itu hanya satu arah, misalnya kamu banyak menanyakan atau banyak menyampaikan sesuatu kepada dia tapi dia diam, berarti something wrong dalam hubungan kamu, ada sesuatu yang sudah tidak beres. Bisa jadi energi perasaan dia sudah berubah, energi perasaan dia bisa jadi sudah tidak ke kamu lagi, atau memang dari awal tidak ada energi yang ke kamu, gitu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau ini kan kita bicara hubungan yang sudah berjalan ya, bicara hubungan yang sudah berjalan, yang kemudian di tengah-tengah ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berubah. Jadi buat file pertama, oh ya, saya perlu sampaikan bahwa teman-teman bisa jadi mungkin begini. Misalnya kamu pilih file pertama, tapi ternyata nggak cocok, ya. Bisa jadi justru energi kamu ada di file kedua atau file ketiga. Jadi ini bisa terbalik ya, energinya bisa vice versa. Atau kamu yang nanti ternyata pilih file kedua atau ketiga, ternyata justru malah cocok di file pertama. Itu it's okay, nggak masalah. Karena energi ini bisa geser-geser ya, bisa kebolak-balik. Jadi kalau misalnya kamu pilih file kedua, ternyata cocoknya di file pertama, itu nggak masalah. Oke? Dan ini bersifat general ya teman-teman. Terus kemudian ini bersifat timeless juga, sepanjang masa, sepanjang waktu, kapanpun kamu dengerin, ini masih berlaku. Kembali lagi ke file pertama. Jadi buat kamu yang saat ini sedang ada konflik segera harus kamu selesaikan dan kamu bicarakan. Sepertinya saya melihat bahwa ada sesuatu yang sedang dia pikirkan terkait dengan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Dia sepertinya sedang bingung, dia sepertinya sedang merasakan kegelisahan di dalam dirinya sendiri. Sebentar, saya melihat di sini ada The Devil, ada Strange, ada. Oke. Jadi Knight of Cups ya. Sebetulnya dia tuh istilahnya dia punya tanggung jawab yang cukup bagus sih kalau saya lihat. Dia punya tanggung jawab yang cukup bagus. Di sini saya melihat bahwa dia ada semacam kebingungan yang saat ini sedang dia rasakan, dan itu berkaitannya dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan finansial. Saya tidak terlalu menangkap ada orang lain atau orang ketiga ya di sini ya. Tidak terlalu ke situ, tidak ada. Kalaupun ada, sangat-sangat kecil atau sangat kecil kemungkinannya. Saya melihatnya lebih ke masalah pekerjaan, karir, finansial, atau keuangan. Dia sedang, karena ini kan dia bentuknya, dia orangnya tanggung jawab tuh. Dia orangnya cukup bertanggung jawab. Tapi dia sekarang sedang, kayak semangatnya kayak turun. Nah ini kamu harus banyakin komunikasi ke dia. Mungkin kamu juga jangan terlalu banyak menuntut ya, untuk kamu ke dia.
Karena semakin kamu menuntut ke dia, dia semakin bebannya berat, depresi, dan akhirnya nanti malah menjadi kacau. Semakin kacau. Karena di sini ada devil, the devil. The devil di sini adalah gambaran-gambaran ego-ego yang harus kamu turunkan. Kalau kamu nurutin ego, kamu terus menuntut ke dia, terus kemudian kamu itu terlalu banyak, terlalu posesif, itu juga bakal nggak bagus banget, gitu ya. Jadi kurangin ego kamu, nggak usah terlalu posesif gitu kan, percaya aja lah ke dia gitu kan. Terus kemudian beri ruang dia untuk lebih leluasa bergerak gitu kan. Jangan sebentar-sebentar kalau misalnya dia lagi kemana udah ditelepon-telepon, udah ditanya-tanya lagi apa sih, lagi sama siapa dan sebagainya. Jadi jangan terlalu curiga-curiga juga, karena apa, dia nggak nyaman gitu loh. Bahwa sebenarnya dia sedang apa sih ya, istilahnya sedang ya berusaha dan berupaya di tengah kondisi seperti ini. Dia berupaya untuk bagaimana caranya biar tidak drop gitu loh, tidak down ya. Itu yang harus kamu lakukan adalah apa? Memberi support, memberi ruang, memberi kepercayaan kepada dia. Turunkan ego kamu ya, egonya diturunin, dan sekali lagi jangan terlalu protektif dan jangan terlalu posesif juga. Boleh seperti itu boleh, tapi jangan kebangetan. Kamu harus apa sih ya, memberi kekuatan buat dia, support ya, strength, support supaya dia itu lebih bersemangat. Kalau sebentar-sebentar kamu posesif, egonya dikeluarin gitu kan, atau marah-marah, curiga-curiga mulu, nggak jadi teman-teman. Ya, karena itu akan membuat dia malah semakin terganggu. Karena sekarang dia sedang berusaha dan berjuang keras untuk memperbaiki keadaannya. Paling tidak untuk persiapan-persiapan ke depan kamu juga. Kalau kamu misalnya pasangan yang belum menikah, berarti dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya paling tidak untuk pernikahan kamu ke depan. Kalau kalian sudah menikah, bisa jadi kalian adalah sedang mempertahankan hidup supaya keluarga kamu tuh tetap survive dan tetap bisa baik-baik saja. Terus kalau misalnya kamu masih pacaran ya, berarti paling tidak biar semuanya bisa berjalan baik. Kurang lebih itu teman-teman dari file pertama, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kamu. Kita akan lanjut ke file kedua ya. Ini kita beresin dulu. Oke, untuk yang pilih file pertama mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk yang pilih file pertama bukan berarti kamu udah nggak nonton lagi di file kedua atau ketiga. Karena bisa jadi file kedua, ketiga itu justru resonate buat kamu ya. Karena energi ini bisa kebalik-balik atau vice versa. Paham? Sampai di sini paham? Oke, paham ya. Bagus. Kita beresin dulu teman-teman. Kita beresin dulu. Karma ya. Di kartu kedua Pak, karma. Buat kamu yang pilih kartu kedua, siap-siap untuk saya bacakan. Kalau kita bicara karma, teman-teman, secara umum berarti kan ada sesuatu yang memang kita lakukan dan itu akan ada balasan-balasannya. Ada hukum alam, ada hukum karma, ada hukum sebab akibat. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang merasakan suatu kondisi atau yang disebut dengan akibat, berarti kan ada sebab. Karena sebab itu akan berdampak kepada akibat. Jadi ada sebab akibat. Hukum karma itu seperti hukum alam ya, hukum gaung. Kalau kita di sebuah pegunungan, kita teriak, woi, gitu kan, pasti dia akan menggema, kembali lagi suara itu, woi, gitu balik lagi, halo, gitu kan, terus kemudian dia akan kembali lagi, halo. Jadi itulah yang disebut dengan hukum, semacam hukum karma. Nah, hukum karma ini secara umum bahwa karma itu bisa jadi karma baik atau karma buruk, ya. Jadi karma itu memang kadang-kadang identik dengan jelek gitu kan. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya karma itu bisa baik atau bisa buruk atau bisa positif atau negatif. Nah teman-teman di sini kita akan melihat ya ada karma apa di dalam kartu ini, ada karma apa dalam hubungan kamu atau kondisi hubungan kamu saat ini. Kita akan melihat lebih jauh ke dalam kartu yang sudah saya siapkan di sini. Ada 5 kartu seperti yang sebelumnya. Tetapi sekali lagi bahwa karma di sini ada karma baik atau karma buruk, dan kita akan melihat di sini karmanya baik atau buruk. Saya baca dan hubungan kamu otomatis di sini kita harus paham tentang hukum karma. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, segala perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, ya kan? Segala sesuatu yang kita lakukan akan ada
rentetannya gitu kan, ada polanya, ada siklusnya. Kalau kita berbuat baik maka akan kebaikan-kebaikan selanjutnya akan datang. Sebaliknya pun seperti itu, kita kalau berbuat buruk maka keburukan-keburukan berikutnya juga akan datang. Kita akan lihat teman-teman dari 5 kartu di sini. Wow, the moon, sepertinya ada sesuatu yang harus kamu waspadai. Kemudian ada Seven of Wands, ada lagi Ten of Pentacles, ada the World. Oke, ya. Oke teman-teman, untuk the moon, saya akan melihat the moon di sini berarti ada energi-energi buruk yang harus kamu waspadai. Dalam hubungan kamu atau kondisi hubungan kamu saat ini sepertinya ada sesuatu yang harus kamu waspadai terkait dengan energi buruk yang sifatnya datang dari luar. Datang dari luar itu bisa jadi gangguan-gangguan dari luar, bisa jadi orang ketiga, bisa jadi di situ ada seseorang yang memang sedang bisa dibilang mendekati salah satu di antara kalian. Ini energi bisa kebalik ya. Ada orang yang deketin ke kamu atau orang lain yang deketin ke dia. Jadi jadi di sini ada anjing melolong ya, ada kalajengking dan ada bulan. Terus di sini kelihatan sekali bahwa anjing itu memberikan peringatan-peringatan. Nah, di sini bisa jadi peringatan itu datang dari kartu-kartu ini atau datang dari video ini. Yang jelas kamu harus waspada. Tetapi ingat, jangan langsung kamu curiga kepada pasangan kamu, jangan langsung kamu tuh langsung menanyakan. Ya, itu konyol. Kamu harus bersikap bijaksana karena sekali lagi begini teman-teman. Yang kita bacakan di sini belum tentu semuanya resonate. Belum tentu 100% itu benar karena nggak ada yang 100% benar kecuali Tuhan. Jadi kamu harus benar-benar bijaksana dalam mensikapi setiap bacaan yang saya berikan di sini. Oke, nah tapi di sini bisa jadi tidak hanya masalah hubungan kamu yang ada orang ketiga, tidak selalu teman-teman, tidak selalu. Jadi bahaya di sini bisa jadi berkaitan juga dengan pekerjaan. Misalnya pekerjaan kamu atau dia mungkin sedang kurang bagus, finansial juga mungkin jadi kurang bagus, atau bisa jadi bahaya di sini adalah satu gambaran atau energi akan adanya kehilangan pekerjaan, itu juga bisa. Atau bahkan energi itu sudah ada atau bahkan sudah terjadi bahwa dia sedang kehilangan pekerjaan, atau bisa jadi bukan dia tapi kamu juga. Jadi energi di sini saya baca bisa kebalik-balik ya, vice versa. Gitu teman-teman. Terus the moon di sini mengingatkan bahwa adanya bahaya yang harus kalian waspadai. Ya, kalau misalnya ini ada hubungannya dengan orang ketiga, bahwa berarti kamu harus teman-teman harus bijaksana mensikapi, lihat dulu kebenarannya apakah betul-betul seperti itu atau tidak. Saran saya jangan langsung beras-beras gitu, jangan gitu loh ya. Harus kamu pelan-pelan karena ini belum tentu benar. Terus bahaya lagi tadi adalah bisa jadi karena karena pekerjaan. Karena saya melihat di sini ada Seven of Wands adalah sebuah upaya dia yang sedang bekerja keras, atau kamu dan dia sedang bekerja keras untuk mendapatkan apa? Keadaan finansial yang lebih bagus gitu loh. Jadi seringkali teman-teman sebuah hubungan itu kan juga bisa terganggu, bisa jadi nggak baik, tidak harmonis karena memang adanya finansial yang kurang bagus. Ya, itu bisa jadi. Karena begitu banyak orang-orang yang ditinggalkan pasangannya itu gegara kondisi finansialnya lagi nggak bagus gitu. Tapi giliran lagi bagus, wah kayak gitu-gitu gitu ya. Oke, jadi saat ini berkaitan juga dengan finansial gitu kan. Jadi saya katakan tidak selalu ada orang ketiga atau orang lain di dalam hubungan kalian. Tapi bisa jadi orang ketiga itu bisa jadi orang tua juga loh ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi karena teman gitu kan. Karena tidak sedikit atau banyak bahwa teman-teman kalian itu justru ngeribetin gitu loh. Jadi orang-orang yang harusnya mendukung kalian bisa jadi malah ngeribetin, bisa jadi malah ngerecokin, bahkan sampai-sampai ada yang bikin fitnah segala macam. Nah, itu yang harus juga diwaspadai. Artinya orang ketiga, orang luar itu tidak selalu identik dengan perselingkuhan loh ya. Tidak selalu. Bisa jadi orang tua, keluarga dari kalian masing-masing, atau bahkan teman-teman dekat kalian. Nah, tapi intinya sih kalau saya melihat bahwa di sini memang berurusan atau berkaitan dengan
finansial ya, Pentacles. The word adalah gambaran di mana nanti kamu akan mendapatkan segala sesuatu dan itu berhasil, atau suatu keberhasilan yang memang sedang kamu upayakan. Jadi untuk kamu dengan pasangan kamu, kondisi hubungan kamu saat ini memang sedang kurang bagus, tetapi jangan lupa di sini ada kartu The World, di mana apa yang sedang kamu upayakan, sedang kamu perjuangkan, itu bisa mencapai keberhasilan. Dengan catatan kamu harus bersabar di prosesnya, saling menguatkan, saling mensupport, saling mencintai, saling menyayangi, saling percaya dan sebagainya seperti itu. Oke? Terus di sini ada apa ya? Semacam pandangan ke depan bahwa Two of Wands. Bahwa di sana kalian berdua harus benar-benar saling berpegang erat gitu kan, untuk mencapai sesuatu yang harus ke depan nanti, atau mencapai sesuatu ke depan, atau paling tidak investasi untuk ke depan. Bahwa kalian harus saling percaya, kalian harus saling berpegang tangan, dan segala sesuatu ketika kamu perjuangkan bersama-sama, insya Allah itu pasti hasilnya akan jauh lebih bagus. Jangan terus kemudian kamu lepas tangan gitu kan, terus kemudian kamu masing-masing, saya rasa kurang bagus. Jadi karena di sini sekali lagi berhubungan dengan karma. Jadi apapun yang kamu lakukan itu akan membuahkan karma yang baik. Kalau itu baik, baik, gitu kan? Tapi kalau misalnya kamu lakukan itu dengan tidak baik, pasti karmanya akan mengikuti sesuai dengan sebabnya atau sebab akibatnya. Oke? Jadi di sini ada gambaran bahwa kamu akan mendapatkan satu keberhasilan dari apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Jadi teman-teman yang memilih kartu kedua atau pile kedua, silakan untuk bersabar, dan kalian tetap harus saling menyemangati, tetap saling percaya dan saling mencintai, dan jangan sampai terlepaskan gandengan tangan kalian. Oke? Karena di sini saya melihat review ke depan bahwa kamu nanti akan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, ya, kamu mencapai sesuatu yang kamu perjuangkan. Ibarat kata di sini ada dunia di tangan kamu. Dunia di tangan kamu. Jadi kamu harus yakin, kamu harus benar-benar saling percaya. Kurang lebih itu untuk kartu yang kedua, teman-teman, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan ya manfaat, ya, bermanfaat buat kamu. Lalu kamu bisa saling memperbaiki hubungan kalian, ya. Oke, di kartu ke tiga, tumpukan kartu ketiga, ada Earth Magic. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih pile ketiga. Teman-teman, di sini ada Earth Magic. Jadi kalau misalnya saat ini kalian sedang apa ya? Kalau misalnya kalian mungkin sedang lupa diri, mungkin kalian sedang sangat bersenang-senang, sangat bahagia, tapi akhirnya lupa diri. Saran saya di sini, saran dari kartu yang paling atas di sini adalah kembalilah membumi, kembalilah kepada apa yang ada di dunia ini, kembalilah kepada apa sih ya hakikat kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa, bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki apapun, dan segala sesuatu yang kita punya, yang kita anggap kita miliki, itu sebetulnya tidak ada. Ya, itu hanya anggapan-anggapan kita saja. Bahkan seorang orang tua yang memiliki anak pun sesungguhnya itu adalah titipan, gitu kan. Memang sih tidak mudah gitu kan. Karena apa? Karena kita manusia tuh seringkali ya egonya tinggi, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa memiliki sesuatu, merasa memiliki power yang luar biasa. Tapi itu bagi orang-orang yang belum memahami kehidupan. Ya, kalau orang yang sudah memahami kehidupan, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita di mata Tuhan itu sangatlah kecil sekali. Maka dari itu kita harus berpasrah diri, harus membumi dan sebagainya. Dan kembali kepada Earth Magic, keajaiban bumi. Kita di bumi ini hidup hanya sekali. Kita hanya menumpang-numpang lewat saja lah, ibarat kata seperti itu. Maka lakukan yang terbaik supaya kehidupan kita ke depan semakin baik. Kita lihat 5 kartu. Was, dari kartu pertama sudah muncul Death. Ada apa gerangan? Kita akan bacakan, kita tarik energinya untuk kamu yang pilih pile ketiga. Sekali lagi saya tidak tahu isi-isinya ya. Jadi teman-teman, ketika tadi saya shuffle, tidak saya rekam tapi karena memang untuk
singkat durasi juga. Jadi saya tidak tahu isinya apa karena semuanya tertutup. Ini saya baru tahu juga setelah saya buka. Oke. Death itu tidak selalu mengandung arti yang sebenarnya bahwa itu adalah kematian. Bukan. Ya, seperti tadi pesan kartu, kamu balik deh membumi gitu kan. Death itu berarti bisa jadi akhiri kesombongan kamu, akhiri ego-ego yang kamu besar-besarkan, akhiri emosi-emosi yang kamu selama ini besar-besarkan. Down to earth. Jadi oke lah, balik lagi kamu tuh kepada hakikat kamu sebagai manusia, fitrahnya manusia itu seperti apa. Ya, dan kamu harus kembali lagi memperbaiki diri. Kalau tidak, kondisi hubungan kamu ini akan semakin jelek gitu loh. Ya, karena saya melihat di sini bahwa hubungan kamu ya untuk file ketiga, kamu yang pilih file ketiga, hubungan kamu sepertinya memang sudah rusak banget nih. Udah rusak banget karena adanya emosi-emosi yang diumbar sedemikian rupa, emosi-emosi yang kamu lampiaskan begitu saja dan tanpa disadari itu menyakiti. Energi bisa kebalik ya, yang emosi-emosi bisa kamu atau bisa jadi kebalikannya. Bisa jadi dia yang emosi, yang egois dan sebagainya. Kalau saya melihatnya sih lebih ke dia. Dia tuh egoisnya sangat tinggi, dia emosiannya sangat tinggi banget. Dan dia harus kembali kepada diri sendiri, down to earth, membumi. Di mana bumi ini sebetulnya tanah yang kita bijak ini adalah banyak sekali keajaiban, ya. Ibu Pertiwi, Popo Angkoso, gitu kan? Bahwa kita harus menyatu menyelaraskan semua elemen di dalam kehidupan ini, dan ini bisa jadi elemen bumi, di mana di situ kamu harus betul-betul bisa menyatu dan membumi kepada diawali dari diri kamu sendiri. Dengan apa? Yaitu tadi down to earth, rendahkan hatimu. Dan yang kedua adalah berbagilah. Karena untuk memperbaiki semua, memperbaiki mungkin ada karma-karma buruk atau sesuatu yang jelek dan kamu harus healing, maka kamu harus banyak memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Berbagi, misalnya kepada siapa? Anak yatim, ya, yatim piatu, ya kan? Anak-anak panti, atau orang-orang tua jompo, atau siapapun yang membutuhkan, kamu lakukan itu sebagai bentuk healing atau pembersihan energi buruk yang ada dalam diri kamu. Tapi itu pun tidak cukup teman-teman, karena kamu punya rezeki dan kekayaan itu memang harus kamu bagikan gitu loh. Karena kalau tidak, ya itu juga akan tidak bagus untuk hubungan kamu. Yang jelas secara umum saya melihat hubungan kalian di kondisi hubungan kamu saat ini memang sedang tidak bagus ya, kurang sehat. Jadi kamu ngerasa capek juga, istilahnya ngadepin dia tuh capek, gitu loh. Tapi kamu tetap bersabar karena memang kamu yakin bahwa di sini akan ada perubahan. Oke, mudah-mudahan dengan adanya video ini, kebetulan mungkin dia nonton, mudah-mudahan terus kemudian memberikan perubahan-perubahan demi kebaikan kalian, ya. Oke, nah teman-teman, mungkin tadi kamu bertanya, Mas Damar hubungannya ini sudah nggak bagus ya, udah rusak dan sebagainya. Saya katakan iya. Terus mungkin kamu bertanya, masih bisa nggak Mas? Masih bisa nggak Kak kalau diperbaiki? Saya jawab bisa, ya. Karena di kartu death ini sebetulnya kartu yang memberikan pesan atau energinya bahwa kamu akhiri fase-fase yang tidak baik. Segala sesuatu yang jelek itu kamu akhiri, tapi di sini kamu harus memulai dengan sesuatu yang baru dan lebih baik. Ketika itu kamu lakukan atau dia lakukan, maka insya Allah akan ada perubahan. Ya, maka di sini muncullah kartu Nine of Pentacles. Di sini ada gambaran energi yang baik, yang bagus, yang berhubungan dengan finansial juga. Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah erat sekali ketika kondisi hubungan bagus. Seorang suami istri harmonis dan kondisi bagus, insya Allah nanti rezeki juga bagus, gitu loh. Karena ada energi-energi yang positif yang menarik rezeki itu menjadi lebih mudah. Di kartu keempat Page of Cups, di situ berarti memang kamu harus benar-benar berani mempersembahkan perubahan itu kepada pasangan kamu, atau dia harus berani memberikan komitmen perubahan-perubahan terhadap kamu, gitu loh. Paham ya? Nah di sini memang kamu ada perasaan hopeless, ada perasaan putus asa.
di mana simbol dari 3 piala yang sudah tergeletak ini, itu bisa digambarkan bahwa selama ini kamu sudah sangat, sudah sangat nerima banget dengan keadaan yang tidak enak gitu kan. Tapi ternyata kamu masih dilecehkan, masih dikalah-kalahkan, masih disakiti, masih diperlakukan dengan tidak baik. Tapi jangan khawatir, 2 piala yang masih berdiri di sini itu artinya masih ada harapan untuk bisa kamu mendapatkan sebuah perubahan yang lebih baik. Oke? Dan jangan lupa tetap berdoa, tetap perjuangkan, tetap usahakan. Dan semua atas izin Tuhan bisa terjadi. Kalau kamu sudah berusaha, berjuang, action dan sebagainya, ternyata tidak ada perubahan, berarti memang itu dia bukan buat kamu. Itu aja. Ya, dibikin simpel, jangan dibikin repot. Hidup ini hanya sekali. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan 3 file sudah saya bacakan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini yang ikhlas ya. Yang ikhlas silahkan subscribe channel ini agar berkembang terus dan memberikan manfaat buat teman-teman dan buat semuanya. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi, pengen personal reading dan konsultasi, silahkan aja bisa kamu chat ke WA yang tertera, atau kamu bisa buka deskripsi, di situ kamu langsung akan terhubung dengan link WA kami ya, dan kamu bisa langsung tanya-tanya apa saja. Boleh nanya-nanya dulu, nggak apa-apa ya, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah sungkan, nggak apa-apa, tanya-tanya dulu, santai aja kok ya. Oke, di situ ada banyak pilihan program, kamu bisa personal reading, bisa konsultasi, bisa membersihkan energi yang buruk di dalam diri kamu, bisa memutus pola karma-karma juga, atau minimal mengurangi, dan juga bisa membuka aura kamu agar lebih bagus. Terus buat yang punya bisnis, punya dagangan, punya usaha, mau jual rumah dan sebagainya, agar semuanya bisa dipermudah, silakan kamu bisa menghubungi nomor chat yang tertera di situ. Dan kamu nanti langsung bisa ketemu dengan saya untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan, solusi, dan juga healing sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari masalah kamu. Oke? Teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, ya, mawas diri selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam rezeki kita bisa mudah dan berlimpah. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.